Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Al-Mudzakir dengan NIM 2020301029 dari kelas A. Di sini saya akan mereview hasil PPT dari kelas A. Yang pertama, kita mulai dari kelompok 1 yang berjudul memahami Pancasila dari berbagai perspektif. Apa yang dimaksud Pancasila? Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi panduan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang dianut bangsa Indonesia, tak ada yang mampu menandinginya. Apa saja sih isi Pancasilanya? Pancasila adalah sebagian dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan atau disimpulkan bahwa merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang menurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Pancasila adalah falsafah kenegaraan yang berfokus pada dimensi sosial manusia, yaitu menjalankan kehidupan politis untuk mewujudkan kebaikan bersama, bonum kumen, agama sementara itu Weltanschauung religius dalam berbagai ajaran, tradisi, dan komunitas agama berfokus pada dimensi spiritual manusia, yaitu jalan untuk mencapai keselamatan atau pembebasan. Dalam kerangka falsafah kenegaraan Pancasila, relasi agama dan negara tidak akan pernah terampil dalam wujud ekstrim negara agama atau negara yang anti agama. Yang kedua, kita ambil dari kelompok 2. Memahami sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara bagi generasi bangsa di era digital. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia. Lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu. Masa depan bangsa dan negara ada di genggaman generasi milenial. Generasi old harus lebih memberi kesempatan dan kepercayaan kepada generasi milenial agar mereka lebih inovatif dan kreatif ke arah kebaikan untuk kemajuan bangsa dan negara. Generasi milenial hidup di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serta langsung atau tidak langsung sangat berpengaruh terhadap dirinya. Sedangkan generasi milenial tidak secara langsung mengalami pahit getirnya perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Maka tentunya ada gap pemahaman tentang bela negara. Maka perlu dijembatani gap tersebut agar semangat bela negara generasi milenial tetap dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya kita ke kelompok 3. Pendidikan kewarganegaraan. Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan karya yang digali dari nilai-nilai luhur yang hidup dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia dan sampai sekarang masih eksis dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.
Manusia meningkatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi agar mempermudah kehidupan manusia. Namun harus diwaspadai bahwa kemajuan teknologi canggih seperti sekarang ini dapat berdampak negatif dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Filosofi Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara, Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang dianut bangsa Indonesia, tak ada yang mampu menandinginya. Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dapat dipersatukan oleh Pancasila. Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun, berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, menumbuhkan nilai-nilai sila Pancasila pada generasi bangsa di era digital. Yaitu reaktualisasi Pancasila melalui media sosial. Cara pertama harus dilakukan adalah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang berpotensi mengunggah ataupun menayangkan hal-hal yang berkaitan dengan pornografi, porno aksi, premanisme, dan sejenisnya. Tentunya hal ini juga memerlukan dukungan dari pihak keluarga, sekolah, pemerintah, dan juga masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah dengan memasukkan konten-konten mengenai Pancasila dan kebangsaan. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila itu merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan sistem pemerintahan yang memiliki kedudukan tertinggi, yang pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam ketatanegaraan Indonesia. Jadi, segala peraturan yang ada harus berlandasan Pancasila. Peran Pancasila dalam menghambat atau menurunkan radikalisme di Indonesia itu sangat penting. Peran Pancasila dalam menghambat atau menurunkan radikalisme demi mewujudkan bangsa Indonesia yang tentram dan bertambah maju, dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan menjalankan kehidupan. Nilai-nilai Pancasila yang sudah dijelaskan harus bisa diaktualisasikan dalam kehidupan, karena Pancasila merupakan norma dasar yang setiap nilai harus bisa dijadikan landasan dalam mencapai sebuah kemakmuran. Masyarakat harus bisa hidup berdampingan dalam keberagaman, terutama keberagaman menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya